Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Juknar Fatin Fauzan dari kelas D4 BE 3A NRB 0422040011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Java yang sesuai tugas untuk EAS Praktikum Pemrograman, yang mencakup konsep class, objek, metode, dan pewarisan yang berkaitan dengan manajemen data karyawan dalam sebuah perusahaan. Untuk pertama-tama ini merupakan PK My Company RZ. Ini merupakan statement yang menunjukkan nama PK atau direktori tempat kelas perusahaan berada. PK ini digunakan untuk mengelompokkan kelas secara logis dan mempermudah pengorganisasian dan penemuan kelas dalam proyek Java. Kemudian public class karyawan. Untuk yang pertama ini ada kelas karyawan, yaitu kerangka dasar yang dapat digunakan untuk mewakili informasi terkait dengan karyawan dalam sebuah pemrograman Java. Untuk public class karyawan ini sendiri merupakan pembukaan dari kelas karyawan dengan kata kunci public. Kelas karyawan dapat diakses dari luar PK tempat kelas ini berada. Untuk yang kedua ini ada string nama. Ini adalah deklarasi variabel nama dengan tipe data string yang akan menyimpan nama karyawan. Seperti halnya ini string nama project. Namun untuk string nama project ini merupakan tipe data string yang akan menyimpan nama atau tugas yang dikerjakan oleh karyawan. Kemudian double gaji. Ini adalah deklarasi variabel gaji dengan tipe data double yang akan menyimpan jumlah gaji karyawan. Dari contoh ini telah dibuat dari kelas karyawan, kemudian nilai atributnya diisi dan kemudian ditampilkan melalui perintah sistem outprint ln ini. Kemudian kita masuk ke kelas perusahaan. Langsung ini tadi sudah saya jelaskan apa ini. Yang ini belum. Ini merupakan statement untuk mengimpor kelas release yang di dalam package Java util release yang digunakan untuk mengelola daftar objek dengan fleksibilitas ukuran yang dinamis. Kemudian ini ada public class perusahaan. Ini adalah kelas perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola daftar karyawan dalam suatu perusahaan. Kemudian ada release karyawan, daftar karyawan. Ini adalah pembuatan objek release yang bernama daftar karyawan yang berisi objek karyawan. Release digunakan untuk menyimpan objek-objek karyawan. Kemudian ada public void add karyawan. Ini adalah metode yang bertugas untuk menambahkan objek karyawan ke dalam daftar karyawan. Kemudian ada public void
ini show karyawan. Ini merupakan metode yang bertugas untuk menampilkan daftar karyawan dengan memanggil metode info karyawan yang dari setiap objek karyawan dalam daftar karyawan. Kemudian kita masuk ke manager, public manager. Langsung ke sini ya, karena tadi sudah saya jelaskan di awal ini apa. Ini ada public class manager. Ini adalah deklarasi class manager yang menggunakan keyword extend untuk mewarisi sifat-sifat dari kelas karyawan. Ini berarti class manager adalah subclass dari kelas karyawan. Jadi gini, class manager ini merupakan subclass dari kelas karyawan. Bisa dipahami ya. Kemudian ini ada int jumlah proyek. Ini adalah atribut khusus dari kelas manager yang tidak ada di kelas karyawan. Atribut ini menyimpan informasi jumlah proyek yang dikerjakan oleh seorang manajer. Yang kedua, yang selanjutnya ini ada public manager. Ini adalah konstruktor class manager. Ini memiliki parameter yang sama dengan konstruktor kelas karyawan, ditambah dengan parameter jumlah proyek. Ini jumlah proyek. Dalam konstruktor ini kita menggunakan kata kunci super ini ya. Ini adalah konstruktor yang memiliki parameter sama ya, seperti konstruktor kelas karyawan tadi dengan kata kunci super ini untuk memanggil konstruktor kelas karyawan dan menginisialisasi atribut dari kelas karyawan. Kemudian override ini adalah anotasi yang menandakan bahwa metode info karyawan di kelas manager akan melakukan overriding. Overriding itu mengganti implementasi dari metode yang sama di kelas induk. Dalam hal ini kelas karyawan. Public void info karyawan ini merupakan metode info karyawan yang override dari kelas karyawan. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi karyawan dari kelas karyawan dengan memanggil metode info karyawan dari kelas karyawan menggunakan super dan menambahkan informasi tambahan mengenai jumlah proyek yang dikerjakan oleh manajer. Kemudian kita masuk ke main Java. Untuk main Java ini public static void main. Ini adalah metode main yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Kemudian ada perusahaan PS ini merupakan pembuatan objek dari kelas perusahaan dengan nama PRS digunakan untuk mengelola daftar karyawan. Kemudian ini ada PRS, karyawan, nama, terus nama proyeknya dan gaji. Ini merupakan pemanggilan metode add karyawan dari objek PRS untuk menambahkan objek karyawan ke dalam perusahaan. 3 karyawan dengan nama, proyek, dan gaji yang berbeda ditambahkan. Kemudian ini ada show karyawan ini ya. Ini adalah pemanggilan metode show karyawan dari objek PRS untuk menampilkan semua informasi karyawan
yang ada di dalam perusahaan. Dan metode ini mencetak informasi karyawan dengan menggunakan metode info karyawan. Di Minjava ini kita bisa merunningnya, dan setelah kita running kita dapat melihat hasil pemrograman yang telah kita buat ini. Seperti ini, daftar karyawan, nama, jembon, gaji 5 juta, nama project, panel kontrol, seperti itu, dan seperti ini lainnya. Setelah kita buat dan telah sukses kita running, ini untuk build suksesnya, berarti pemrograman kita ini sudah berhasil digunakan. Sekian dari saya. Kalau salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.